Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia yang saya hormati, tentu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan fisik badan kita, semua anggota raga kita, ketetapan iman kita, istiqomah kita, yang dengan itu semua memungkinkan kita ada di sini. Banyak di antara saudara kita yang fisiknya sehat tapi rohaninya kurang sehat. Banyak di antara saudara kita rohaninya sehat tapi fisiknya kurang sehat. Banyak yang semuanya sehat tapi tidak punya keinginan. Nah, kita alhamdulillah semua ada kesempatan, ada keinginan, ada kemampuan. Meskipun kita katakan mengucapkannya sederhana, simple, tetapi sesungguhnya nilainya luar biasa. Maka untuk menilai kesehatan fisik, Nabi menyarankan kita untuk sekali-sekali menziarahi, melihat, mendatangi orang-orang sakit agar kita betul-betul menyadari bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Ada sakit yang belum ada obatnya, ada sakit yang obatnya sudah ada tapi mungkin ada yang mahal, ada yang murah. Nah, dengan kita melihat orang yang sakit, menziarahi, mudah-mudahan kita ingat, sadar bahwa ternyata nikmat kesehatan yang diberikan luar biasa. Demikian juga nikmat rohani di antara saudara kita yang punya pengetahuan tinggi, hebat, tapi petunjuk tidak datang, ternyata juga belum. Alhamdulillah semua ini ada dalam diri kita, yang dengan itu kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan ini. Maka ini perlu kita syukuri dan tentu kita syukuri dengan berusaha untuk selalu meningkat rasa syukur kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu juga kita sudah paham bagaimana perjuangan beliau untuk memperjuangkan, menyampaikan agama yang benar yang alhamdulillah kita dapat di dalamnya. Banyak saudara-saudara kita yang belum dapat petunjuk, tidak membaca, tidak paham, tidak mengerti. Alhamdulillah dengan berbagai cara, mungkin dengan orang tua, dari sahabat, dari teman, alhamdulillah kita ada di situ. Ini semua nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Yang ketiga, sebagai khotib saya berkewajiban untuk saling menasihatkan, mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sabar, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan. Dikatakan takwa yang mungkin dalam bahasa kita pokoknya sederhana saja, takwa yang diamalkan. Bukan takwa yang melangit, yang bersifat teoritis, yang bersifat teologis, yang tidak bisa dilaksanakan, tapi dia katakan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa pada diri kita, takwa dengan pasangan kita, takwa ketika dengan sahabat kita, takwa ketika dengan teman-teman kerja kita, takwa ketika dengan mahasiswa kita, kalau dosen, kalau guru, ketika siswa kita, takwa ketika dengan teman kita bekerja, semua orang, semua kehidupan kita, semuanya harus ada takwa. Maka dalam kesempatan ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, dalam rangka itu semua,
untuk meningkatkan kualitas takwa kehidupan kita, kualitas kehidupan keseharian kita dengan keluarga, di rumah, di tetangga, bersahabat, bernegara dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kita dalam Jumat yang singkat ini ada maknanya bagi kita. Di pangkal khutbah tadi saya menyampaikan ayat Al-Baqarah 183 yang insya Allah pasti kita sudah hafal, pasti kita sudah paham maksudnya, yaitu ajakan dikatakan di situ kutiba, ya, diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Maksudnya insya Allah besok tanggal 23 Maret ini kita sudah akan mulai melaksanakan puasa Ramadan. Di mana tadi sudah kita bacakan juga la'allakum tattaqun. Tujuannya juga untuk agar bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Para ustadz, para guru, dan kita juga baca hadis Al-Quran, disebutkan beberapa hal atau dikatakan persiapan agar Ramadan itu benar-benar menjadikan bulan yang kita katakan tadi mencapai tujuan, kita menjadi orang takwa. Sebab Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal atas. Banyak orang yang ikut berpuasa menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan hal-hal yang lain, tetapi dia sesungguhnya enggak dapat apa-apa. Hanya rasa lapar, hanyalah dahaga, enggak dapat nilai takwanya. Karena itu kemudian ya, hadis Nabi menjelaskan berbagai hadis, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar Ramadan itu betul-betul menjadi Ramadan yang kita katakan tadi dapat mencapai tujuan, yakni kita menjadi orang bertakwa, yakni kualitas ketakwaan kita meningkat, yakni kualitas kehidupan kita meningkat. Ada yang mengatakan 3 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama katanya apa? Yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Niat ini kedengarannya sederhana, tetapi memang dikatakan niat itulah yang menentukan apapun perilaku kita. Pemangkan hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau niatnya karena Allah, maka insya Allah karena Allah. Tapi kalau kemudian keliru karena ria, karena sombong, karena ingin pamer, karena hal-hal negatif yang lain, nah itu kemudian kita katakan tadi jauh dari apa yang dimaksudkan dengan puasa tersebut. Maka dikatakanlah siap awalilah puasamu itu dengan niat yang ikhlas, niat limardhatillah, niat Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Engkaulah ya Allah yang menjadi tujuan hidup kami, yang menjadi tujuan hidupku, yang menjadi tujuan hidup keluarga kami, yang menjadi tujuan hidup warga negara kami. Waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang kami cari, ridhomulah yang kami harapkan. Sehingga banyak kita mendengar sufi itu mengatakan sesungguhnya Allah itu kadang-kadang bukan karena kita enggak patuh, bukan, tapi ridhonya Allah. Maka itu yang niat. Maka yang mengatakan niat itu perlu diawali dengan apa? Coba kita melaksanakan membersihkan diri. Sebelum kita berniat, kita bersihkan diri dulu. Maka yang menyarankan kita mandi taubat, solat taubat. Jadi sebelum kita, ya mungkin di malam hari sebelum solat tahajud, kita mandi taubat itu. Ya kira-kira mendekati dengan mandi wajib lah, kita basahi semua badan kita. Kita niatkan untuk mandi taubat, menghindar, membersihkan, menjauhkan segala hal-hal yang pernah kejelekan-kejelekan, apakah itu disengaja atau tidak, yang kecil atau yang besar, kita semua niatkan untuk meninggalkan itu dan tidak akan mengulanginya kembali. Kita mandi taubat, kemudian kita lanjutkan dengan sholat taubat. Setelah itu kita mungkin sholat tahajud, kemudian sholat hajat. Nah itu yang dikatakan yang pertama. Jadi yang pertama dilakukan adalah bersihkan dulu dirimu, bersihkan jasmani, bersihkan rohani. Nah itu yang dikatakan persiapan. Kemudian yang kedua dia mengatakan
bersiaplah dengan pengetahuan untuk menghadapi, melaksanakan beribadah selama bulan Ramadan. Itu yang dikatakan tadi, agar tidak kamin soim itu ya. Jadi pelajari puasa yang benar itu seperti apa, yang boleh dilakukan, yang diminta untuk banyak dilakukan zikir apa, bacaannya apa, waktunya kapan, apa-apa saja yang harus dijauhi. Maka dengan ilmu, dengan pemahaman yang kita katakan tadi, maka kita ada di jalan yang benar. Ada yang sesuai dengan diinginkan, sesuai dengan tanda-tanda, sesuai dengan alamat, sesuai dengan guide yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami, kita dalami ilmu tentang Ramadan sehingga kemudian kita menjalankan amal yang sesuai dalam guide-nya, sesuai dengan direlnya, sesuai dengan jalannya. Nah, kemudian dia katakan, ya tentu begitu kita sampai Ramadan, maka kita laksanakanlah betul-betul mengisi bulan Ramadan itu dengan penuh dengan amal ibadah, apakah itu yang bersifat jasmania, yang bersifat maliyah, yang bersifat. Jadi semua ibadah yang dikatakan, ada ibadah jasmania, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah sedekah, infak. Kadang-kadang jasmani kita sehat, tapi kolbunya, hatinya jengkel, tidak senang kalau orang berhasil. Wajahnya muram ketika saudaranya sukses. Tidak senang ketika saudaranya mungkin beli mobil baru. Dia iri ketika saudaranya menggapai kebahagiaan, kesuksesan yang luar biasa. Nah, ini penyakit-penyakit kolbu yang ini mengotori. Yang kadang-kadang secara jasmani sehat, tapi kolbunya, fuadnya, hatinya sakit. Nah, ini juga perlu kita bersihkan. Kira-kira begitulah ya, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8, tentu kita bagaimana merincinya. Tapi intinya saya kira itu. Jadi mari kita persiapkan, kita niatkan, kita awali. Kalau perlu saya sampaikan tadi, kita lakukan sholat taubat, kita niatkan. Kemudian kita cari ilmu, kita pahami, kita tanya guru kalau tidak paham, kita baca buku. Bagaimana kira-kira agar puasa kita, agar amalan-amalan kita, agar apapun tindakan-tindakan kita di bulan Ramadan penuh sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran untuk mencapai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi akbar.